Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa siswa semua dalam pertemuan pertama kita di tahun pelajaran 2020-2021. Pada tahun pelajaran 2020-2021 kali ini, saya ditugaskan mengajar di 12 geologi pertambangan, 12 TKJ 2, 12 TPTU2, 12 TTL, 11 TBSM2, dan 11 TKJ1. Dari 6 kelas yang saya ampu, hanya 2 kelas yang pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Sementara 4 kelas lainnya, kita belum pernah bertemu sebagai guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar. Tentu saja dengan begitu, hanya 2 kelas tersebutlah yang telah mengenal dan mengerti saya. Sementara yang 4 kelas lainnya belum mengenal diri saya dengan benar. Mungkin kita pernah berjumpa berselisih jalan, tapi mengenal saya sebagai guru bidang studimu tentu belum. Nah, dalam pertemuan pertama ini, mungkin saya perlu memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Afrida Huriatul Laili. Mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika. Jadi 6 kelas yang saya sebutkan tadi, dalam semester ini akan bertemu dengan saya untuk pelajaran matematika. Pada tahun ajaran 2020-2021 kali ini, kita sadari kita tidak lagi belajar seperti dulu. Tidak ada pertemuan langsung, tidak ada tatap muka dalam dunia real. Kita hanya bertemu bertatap muka dalam dunia maya. Kita hanya bertemu dalam ruang maya. Tapi itu bukan masalah. Kita manusia. Manusia yang diciptakan Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. Itu artinya apa? Sebagai pemimpin. Itu artinya apa? Artinya kita sebagai manusia telah dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan yang sempurna, yang akan mampu menaklukkan setiap keadaan, bukan malah kalah. Jadi meskipun sekarang kondisinya kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi kita tetap bisa bertemu dan belajar melalui ruang maya. Teknologi telah memfasilitasi itu semua, dan kita tinggal memanfaatkannya dengan maksimal. Dalam proses pembelajaran kali ini, karena kita tidak bertemu secara tatap muka, tentu saja tanggung jawab proses belajar mengajar. Proses belajarmu yang utama, itu benar-benar terletak pada dirimu sendiri, pada diri kalian sendiri. Saya sebagai guru hanya mampu memfasilitasi semaksimal mungkin agar proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Saya tidak akan bisa mengontrol kamu akan belajar dengan serius, akan mempelajari materi yang saya berikan dengan serius. Karena kalian jauh di luar jangkauan saya. Saya tidak akan bisa mengontrol diri kalian saat kalian mengerjakan latihan dengan tanggung jawab dan penuh kejujuran. Saya juga tidak bisa mengontrol kejujuran kalian saat nantinya ada ulangan. Meskipun kita belajar dalam dunia maya, hanya medianya saja yang berubah. Proses pembelajaran tetap sama.
Saya tetap akan memberikan materi, tetap akan memberikan latihan, dan tetap memberikan ulangan sebagai alat evaluasi untuk melihat pencapaian kalian. Semua proses ini betul-betul berada di diri kalian, menjadi tanggung jawab mutlak kalian. Mungkin kalau kita bertatap muka, kamu tidak serius, kamu bisa saya tegur. Karena saya melihat ketidakseriusanmu saat belajar. Saat kamu nyontek ngerjakan latihan, saya bisa tegur. Karena kamu hanya nyontek. Bukan mengerjakan latihan dengan target untuk menguasainya. Padahal, tujuan latihan diberikan untuk melatih penguasaanmu terhadap materi. Jadi saya tekankan sekali lagi, tanggung jawab pembelajaran 100% di pundak kalian. Tapi saya yakin, kalian adalah generasi yang tidak akan mengorbankan dirinya untuk kalah di masa depan. Untuk kalah dan tersingkir pada kondisi seperti apapun di masa depan. Kita tidak tahu kondisi seperti apa yang akan kita temui. Contohnya saja kondisi hari ini, kondisi saat ini. Saya dulu pernah ngomong bahwa proses pembelajaran suatu saat tidak lagi harus bertemu dalam suatu ruang kelas. Dan ternyata kondisi itu terjadi loh sekarang. Benar-benar terjadi. Keadaan memaksa dan mempercepat kondisi itu terjadi. Dan kita nggak tahu nanti pada saat kalian harus ke dunia kerja. Dunia kerja yang akan kalian temui itu bukan lagi dunia kerja yang ada seperti sekarang. Dunia kerja yang hanya membutuhkan kamu yang berjuang dengan kemampuanmu. Jadi kalau sekarang kamu tidak membekali dirimu, maka nanti saat kamu berjuang, kamu mau berjuang pakai apa? Akankah kalian babak belur di masa depan? Tentu tidak. Maka harapan saya, meskipun kita saat ini belajar tanpa bertemu, tanpa tatap muka, tapi belajarlah dengan penuh tanggung jawab. Belajarlah dengan prinsip dan pemahaman bahwa belajarmu kali ini adalah untuk memenuhi kemampuanmu di masa depan. Oke, barangkali saja kamu akan berkata begini, Bu, di kemudian hari saya gak akan ngitung-ngitung matematika. Gak akan kepakai matematika itu, Bu. Saya hanya akan menggunakan kemampuan saya, skill saya yang saya miliki. Kalau kamu sempat berpikir seperti itu, kamu salah. Kenapa? Karena matematika itu pada intinya bukan hitung-hitungan, bukan perihal angka-angka. Banyak software di luar sana yang bisa kalian gunakan untuk memudahkan kalian bekerja nanti. Apa pentingnya kalian belajar matematika sekarang? Pelajaran matematika itu gunanya adalah untuk membentuk karakter kamu. Untuk melatih pola pikir kamu. Untuk melatih kamu berpikir secara sistematis. Untuk melatih kamu bekerja secara benar, tahap demi tahap. Latihan itu diberikan dalam bentuk angka-angka.
Cara berpikir sistematis itu diberikan dalam bentuk konsep-konsep, dalam bentuk tahapan-tahapan berpikir. Mungkin selama ini dalam pikiran kalian, matematika hanya hitung-hitungan. Iya, memang direalisasikan dalam bentuk hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungan itu mengarah kepada bagaimana kalian berpikir secara logis. Kehidupan apa yang akan kamu lalui? Pasti semuanya menuntut berpikir secara logis dan sistematis. Jadi ketika kamu sudah terbiasa berpikir secara logis dan sistematis, maka di kemudian hari mungkin kamu tidak akan mengalami kesulitan, karena matematika itu tujuan utamanya adalah memudahkan, bukan menyulitkan. Saya kasih contoh sederhana ya, contoh sederhana. Ada sebuah keluarga. Dia memiliki 8 orang anak. Pada saatnya lebaran, bukan lebaran. Ya, ada sebuah kegiatan yang membuat mereka berkumpul satu keluarga setelah berpisah jauh, saling berkunjung dan berkumpul di rumah ibunya. Tanpa memberitahu sebelumnya kalau akan berkumpul. Sementara ibunya di rumah, tidak punya stok makanan. Bayangkan ya, dari kota pulang kampung, mau ngumpul-ngumpul dengan keluarga, adik-beradik, berdelapan, berapa ramenya itu. Tentu ibu bapaknya akan senang. Tapi pas datang ternyata di rumah sedang tidak ada makanan. Hari sudah malam, perut lapar. Di rumah hanya ada beras yang bisa diubah jadi nasi, 3 butir telur, bumbu dapur ada, dan 1/4 kol. Kalau si ibu tidak terbiasa berpikir sistematis, maka dia akan pusing itu. Anakku 8, tambah aku sama suamiku 10, telur 3, mana bisa makan sekeluarga. Tapi kalau terbiasa berpikir sistematis, ya bumbu dasar biasa ada ya, cabai, bawang, garam itu ada. Si ibu bisa berpikir, 1/4 kol, diiris halus-halus, dicampur dengan bumbu, terus nasi, beras tadi dimasak jadi nasi, sebagiannya dicampurkan lagi, digerus, tambah 3 telur, dijadikan dadar, itu akan jadi dadar yang besar. Bisa memenuhi kebutuhan satu keluarga yang terdiri dari 10 orang tadi, dan mereka bisa kenyang. Itu contoh sederhana berpikir praktis. Itu dari mana bisa dapat? Dari latihan. Kalau nggak dilatih, nggak akan kepikir seperti itu. Yang ada pasti, aduh, kalian kok datang nggak ngasih tahu mama sih? Kan kita jadi nggak bisa makan. Ini gimana? Maka keluhan yang akan keluar. Tapi kalau sudah terbiasa berpikir secara sistematis, tadi itu bukan masalah. Hal kecil yang bisa diselesaikan dengan gampang. Itu guna matematika. Melatih kalian berpikir secara sistematis dan praktis. Oke, mungkin itu gambaran dari saya. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun kita hanya bertemu di dunia maya, walaupun kita hanya belajar dalam ruang maya, belajarlah dengan penuh tanggung jawab. Saya akan berusaha memfasilitasi semaksimal yang saya bisa. Nah,
Harapan saya, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi pembelajaran ilmu yang kalian dapat bisa tetap maksimal. Saya yakini kalian bisa lakukan itu. Seperti yang saya bilang tadi, saya yakin kalian tidak akan menggadaikan masa depan kalian hanya untuk sebuah kemalasan di masa sekarang. Kalian tidak akan sia-siakan kesempatan masa sekarang, sehingga kalian besok di masa depan tidak perlu lagi kaget dengan apapun perubahan yang terjadi. Oke? Nah, proses pembelajaran yang akan saya lakukan sama seperti di dunia nyata, di pembelajaran di ruang nyata. Saya akan berikan kalian materi, saya akan berikan kalian latihan, dan saya akan berikan kalian ulangan. Materi dan latihan akan saya berikan dalam bentuk penugasan. Materi mungkin nanti akan bervariasi. Bisa jadi dalam bentuk video pembelajaran. Saya videokan, saya menerangkannya. Bisa jadi nanti dalam tampilan PowerPoint. Bisa jadi nanti dalam bentuk soal-soal yang mengarahkan kalian berpikir. Kemudian saya akan berikan latihan sebagai penugasan. Nah, untuk latihan itu akan saya kasih waktu. Waktu yang saya berikan itu ya hanya dalam 1 minggu proses belajar seperti biasa. Dan kalian mengumpulkannya dengan mempotret. Kalian foto hasil kerja kalian dan kalian upload di Google Classroom. Ujian atau ulangan akan saya lakukan secara telekonferensi. Jadi, kalian ulangan di bawah pengawasan saya. Ulangan akan saya informasikan sebelumnya. Jadi saya minta bantu untuk setiap kelas agar bisa mewakili 1 orang saja. Setiap kelas ada wakil 1 orang yang memberikan nomor WA-nya kepada saya yang bisa saya hubungi ketika saya akan mengadakan telekonferensi dengan kalian. Jadi kita tidak akan telekonferensi setiap minggu. Kita akan berjumpa pada waktu-waktu yang diperlukan. Bila kalian butuh keterangan atau bantuan, kalian bisa diskusi dengan teman kalian. Tapi saran saya, buatlah diskusi kelompok sendiri. Kalau kalian ingin bertanya kepada saya, silakan bertanya, tapi jangan melalui forum. Mungkin nanti akan saya berikan sebuah tempat khusus, tempat diskusi bagi kalian. Nah, itu tadi gunanya nomor WA perwakilan dari setiap kelas.
Jadi bila ada informasi dari saya akan informasikan ke perwakilan tersebut, dan perwakilan tersebut yang akan menginformasikan ke kalian semuanya di kelas. Informasi apapun. Kalian pasti punya grup kelas masing-masing kan? Jadi tidak ada alasan terputusnya komunikasi antara kita. Oke? Jadi, sekali lagi saya ingatkan. Saya akan memberikan materi kepada kalian. Saya akan memberikan latihan kepada kalian. Dan saya akan memberikan ulangan kepada kalian. Seperti belajar biasa. Pada saat kalian memahami materi, pahamilah betul-betul, belajarlah betul-betul dengan serius. Baca materi, atau kalau saya tampilkan dalam bentuk video, tonton dengan benar. Nah, kalau saya tampilkan dalam bentuk video, tugasmu adalah mencatat apa yang saya terangkan dengan ringkas pakai bahasamu sendiri. Jadi, apa yang kamu lakukan di kelas nyata, tetap kamu lakukan di kelas maya. Catat keterangan dari saya, ringkas di buku catatanmu. Mungkin 2 kelas yang pernah saya ajar, saya pernah berkata begini, catatan dan latihan tidak akan saya nilai tapi sangat bernilai. Kata kunci saya itu. Tolong, saya ingatkan lagi, catat setiap materi yang saya ajarkan, ringkas dengan bahasamu sendiri sesuai dengan yang kamu pahami. Kenapa? Ketika kita belajar secara teori, mendengar itu 30% dari proses pemahaman. Menyalin lagi dari apa yang kita perhatikan itu 30% dari proses pemahaman. Dan tinggal lagi 30%-nya lagi kamu serius memahami apa yang sudah diajarkan. Jadi ketika kamu mendengar dan mencatat, kamu sudah berada pada pemahaman 60%-nya. Untuk mencapai ke 100% pemahamanmu, tinggal 30% lagi keseriusanmu. Itu dimaksimalkan melalui latihan. Dan ketika kamu mengerjakan latihan itu nggak bisa, ada kendala, diskusikan dengan temanmu. Dengan temanmu nggak bisa, tanyakan kepada saya. Itu yang saya akan fasilitasi nanti, mungkin saya akan bikinkan ruang, tapi bukan di forum. Karena kalau di forum mungkin nanti kamu bertanya hari ini, saya baru melihatnya nanti malam, sehari itu pelajaranmu 5, maka pertanyaanmu pun hilang. Saya mungkin akan buatkan ruang tersendiri untuk matematika bagi kalian. Bertanya dan berkomunikasi dengan saya. Cukup dipahami kan proses pembelajaran yang saya akan lakukan? Dan ingat tadi, sediakan catatan dan latihan. Catatan dan latihan tidak akan saya nilai, tapi 2 hal ini sangat bernilai bagi kalian. Latihan kalian kumpul dengan cara menguploadnya, dengan cara memotretnya dan menguploadnya. Sementara ulangan nanti akan saya lakukan secara telekonferensi, dan itu akan saya komunikasikan seminggu sebelumnya. Atau misalnya seperti biasa kalau kita tatap muka, minggu depan ulangan, minggu ini saya kasih latihan dan saya informasikan bahwa minggu depannya kita ulangan. Dan ulangan dan telekonferensi tersebut dilakukan sesuai jadwal pembelajaran yang diberikan. Oke, mungkin dalam pertemuan pertama kali ini saya cukupkan sekian dulu.
Semoga kalian yang belum pernah belajar dengan saya bisa mengikuti pembelajaran matematika melalui dunia maya ini bersama saya dengan senang, dengan ikhlas, sehingga kamu bisa dapatkan ilmunya dengan baik. Sekian dulu dari saya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.